Anakku, tolong batalkan pernikahan ini sekarang juga atau kau akan... Hei nenek gembel, jangan bikin kotor tempat ini, ayo segera keluar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu dari pengantin laki-laki datang ke sebuah pernikahan anaknya dengan buru-buru. Wajahnya lusuh, bajunya kotor. Sang ibu berkata kepada anaknya untuk segera membatalkan pernikahan tersebut sebelum ia menyesal seumur hidup. Suara lirih penuh ketakutan keluar dari bibirnya, membuat semua tamu undangan terkejut dan hening. Anakku, tolong batalkan pernikahan ini sekarang juga atau kau akan... Hei nenek gembel, jangan bikin kotor tempat ini, ayo segera keluar! Belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, dua bodyguard dengan kasar menyeret sang ibu keluar dari pelaminan. Di depan semua tamu, ia dipermalukan, disebut gembel, dan dipaksa meninggalkan tempat itu. Sementara sang pengantin pria hanya terdiam kaku, tidak percaya dengan sikap ibunya yang dianggap merusak kebahagiaannya. Tetapi, siapa sangka, 1 minggu kemudian ucapan penuh air mata dari seorang ibu itu justru akan menjadi awal dari terbongkarnya sebuah rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Rahasia apa yang membuat sang ibu memohon agar anaknya segera membatalkan pernikahan tersebut? Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Sore itu, langit Jakarta mulai memerah. Gedung kaca menjulang di pusat kota menjadi saksi kedatangan seorang pria muda berjas abu-abu. Langkahnya tegap dan percaya diri. Dialah Andi, pengusaha sukses yang namanya sedang naik daun. Semua mata tertuju padanya saat ia memasuki lobi hotel mewah, tempat acara bisnis terbesar tahun ini berlangsung. Andi menyalami beberapa kolega, senyumnya tipis namun ramah. Di dalam aula, para pengusaha besar duduk di meja bundar. Musik lembut mengalun. Sorot lampu kristal membuat ruangan itu tampak elegan. Namun, perhatian Andi tiba-tiba terhenti ketika ia melihat seorang gadis berdiri di dekat panggung. Gadis itu mengenakan gaun biru lembut, parasnya anggun, sorot matanya teduh namun penuh rahasia. Seolah waktu berhenti, Andi tak bisa mengalihkan pandangan. Gadis itu adalah Lia, putri tunggal keluarga konglomerat yang perusahaannya terkenal, namun kini goyah karena kalah bersaing dengan perusahaan Andi. Malam itu, Lia datang bersama kedua orang tuanya. Senyumnya tipis, seakan menyembunyikan sesuatu. Salah satu rekan Andi berbisik, "Itu Lia, putri keluarga Santosa?" Andi hanya mengangguk. Namun, ada sesuatu di tatapan Lia yang membuat hatinya berdebar. Seolah gadis itu menyimpan cerita yang tak pernah diucapkan. Acara malam itu berjalan lancar. Para pengusaha berkenalan, bertukar kartu nama. Andi beberapa kali tanpa sengaja bertemu pandang dengan Lia. Anehnya, setiap kali mata mereka bertemu, Lia langsung menunduk, seakan tak ingin terlihat terlalu lama. Dari kejauhan, Andi melihat keluarga Lia tampak serius berbicara dengan seseorang. Wajah mereka tegang, seolah sedang merencanakan sesuatu yang penting. Ketika acara hampir selesai, Lia berjalan mendekati Andi. "Selamat malam Pak Andi," ucapnya pelan. Andi tersenyum kecil. "Selamat malam, boleh saya temani sebentar?" Mereka berbincang ringan. Lia terlihat sopan, namun raut wajahnya sesekali menegang, seperti ada yang dipikirkannya. Sementara itu, di sudut ruangan, ayah Lia menatap mereka dengan tatapan dingin. Ada bisikan kecil di telinganya dari seorang pria berbaju hitam. Lalu keduanya mengangguk cepat. Andi tidak menyadari bahwa pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kisah cinta. Malam itu berakhir dengan Andi merasa ada hal yang berbeda dari Lia. Hatinya tertarik,
namun ada perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Di tempat parkir, Andi sempat melihat Lia berbicara serius dengan orang tuanya. Dari kejauhan, ia hanya bisa mendengar potongan kalimat. Kita harus lakukan secepatnya. Tidak boleh ada yang curiga. Andi mengerutkan kening, namun ia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya tahu satu hal, Lia baru saja membuat hatinya bergetar. Dan tanpa sadar, ia telah melangkah masuk ke dalam sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. 2 minggu setelah pertemuan itu, Andi duduk di ruang kantornya yang luas dengan pemandangan kota Jakarta dari lantai 30. Ia menatap layar laptop, mencoba fokus pada laporan keuangan, tetapi pikirannya melayang kepada Lia. Tatapan mata gadis itu saat malam gala masih terbayang jelas. Ada sesuatu pada Lia yang membuat Andi ingin mengenalnya lebih jauh. Sore itu, telepon sekretarisnya berbunyi. Pak Andi, ada tamu yang ingin bertemu. Keluarga Santosa alis Andi terangkat. Keluarga Santosa, gumamnya. Ia tak menyangka keluarga sebesar itu akan datang ke kantornya tanpa janji. Beberapa menit kemudian, pintu ruangan terbuka. Lia masuk bersama ayah dan ibunya. Wajah mereka serius, namun tersenyum tipis. Lia tampak menunduk, tidak banyak bicara. Pak Andi, suara ayah Lia terdengar berat. Kami datang bukan untuk urusan bisnis. Andi mempersilakan mereka duduk. Jantungnya berdegup. Kami datang untuk melamar. Kami ingin Andi menikahi putri kami. Lia ruangan mendadak hening. Andi menatap Lia, yang masih menunduk, pipinya sedikit memerah. Ia mencoba membaca ekspresi Lia, tapi sulit. Seolah Lia terjebak di antara restu dan kegelisahan. Andi terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ini terlalu mendadak." Ayah Lia tersenyum tipis. Justru karena itu kami datang. Kami percaya Andi pria baik, dan keluarga kami ingin segera menyatukan hubungan. Kami bisa mengatur pernikahan secepatnya, kalau Andi setuju. Ucapan itu membuat Andi termenung. Ada rasa bahagia karena keluarga Lia merestui, namun juga rasa heran. Mengapa mereka terburu-buru? Bahkan, Ibu Lia menambahkan, kami harap pernikahan bisa dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum akhir bulan. Andi mencoba menatap Lia. Gadis itu akhirnya mengangkat wajahnya. Ada senyum kecil di bibirnya, tapi sorot matanya menyiratkan sesuatu. Bukan bahagia, melainkan seperti ada beban yang disembunyikan. Malam itu, Andi berbicara dengan ibunya di rumah. Ibu, mereka datang melamar dan ingin pernikahan diadakan cepat-cepat. Ibunya mengernyit. Kenapa terburu-buru? Kamu yakin dengan pilihanmu, nak? Andi menarik napas panjang. Aku merasa Lia gadis baik, tapi ya, aku juga heran kenapa mereka seolah tidak mau menunggu lama. Ibunya hanya menatap putranya lama. Ada rasa tidak tenang di wajahnya. Ibu hanya ingin kamu bahagia, Andi, tapi tolong pikirkan baik-baik. Sesuatu yang terlalu cepat kadang menyimpan rahasia. Namun Andi sudah memantapkan hati. Seminggu kemudian, tanggal pernikahan diputuskan. Undangan segera dicetak. Semua persiapan berjalan cepat, seakan ada tangan tak terlihat yang mendesak waktu. Di balik senyum Lia yang selalu ditunjukkan di hadapan Andi, sesekali ia menatap ke arah orang tuanya dengan wajah resah. Malam-malam ia duduk sendirian di balkon kamarnya, memeluk lutut, air mata mengalir tanpa suara. Namun, keesokan harinya, ia kembali bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Semua orang hanya melihat calon pengantin wanita yang cantik dan anggun, tanpa mengetahui badai besar yang sedang ia sembunyikan. Hari pernikahan pun tiba. Pagi itu, langit terlihat cerah, udara terasa segar. Di rumah sederhana milik keluarga Andi, ibunya berdiri di depan cermin, merapikan kebaya abu-abu yang akan ia kenakan. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, tetapi haru melihat putranya akan menikah. Mobil jemputan dari pihak Lia tiba di depan rumah. 2 orang bodyguard berjas hitam turun, sopan membuka pintu. Ibu,
Kami ditugaskan mengantar Anda langsung ke gedung pernikahan, ucap salah satu dari mereka. Ibu Andi mengangguk dan masuk ke mobil. Di dalam mobil, ia duduk di kursi belakang. Mobil melaju dengan tenang melewati jalan-jalan kota. Namun entah mengapa, hatinya terasa tidak tenang. Seperti ada sesuatu yang janggal. Di kursi sebelahnya, ia melihat sebuah ponsel tergeletak. Ponsel itu tampak elegan, dengan gantungan kecil berbentuk bunga yang familiar. Ibu Andi mengingat, ia pernah melihat gantungan itu tergantung di tas Lia saat acara lamaran. Mobil terus melaju, dan tiba-tiba ponsel itu berbunyi. Sebuah notifikasi chat masuk. Tanpa sengaja, layar menyala, memperlihatkan sebagian pesan. 1 minggu setelah menikah, pastikan kamu... Pesan itu berhenti di sana, hanya menampilkan potongan kalimat. Alis Ibu Andi mengerut. Hatinya berdegup cepat. Ia mencoba menahan rasa penasaran, tapi matanya terus menatap ponsel itu. Beberapa detik kemudian, notifikasi lain masuk. Kali ini, ia bisa membaca lebih banyak. Habisi si Andi dengan cara yang sangat keji. Tubuhnya gemetar. Tangannya menutup mulutnya sendiri, menahan napas. Ia menoleh pada bodyguard di depan. Berhenti, kita harus ke gedung lebih cepat. Namun kedua bodyguard hanya bertukar pandang lewat kaca spion. Senyum tipis muncul di wajah mereka. Tenang saja, Bu. Kita akan sampai tepat waktu, kata sopir dengan nada dingin. Ibu Andi merasakan firasat buruk. Mobil justru berbelok ke jalan yang tak biasa. Jalan semakin sepi, melewati pepohonan lebat. Kita bukan menuju gedung pernikahan, teriaknya. Salah satu bodyguard menoleh, tatapannya tajam. Diam, Bu. Ini untuk kebaikan semua. Detik berikutnya, Ibu Andi disekap. Tangannya diikat, mulutnya dibekap kain. Mobil berhenti di depan sebuah rumah tua kosong di tengah hutan. Bau lembab menyengat, cat dindingnya mengelupas. Ibu Andi diseret masuk. Dalam ruangan gelap itu, ia didorong hingga terjatuh. Kedua bodyguard berdiri di hadapannya. Sebaiknya ibu tidak ikut campur urusan ini, ujar salah satu dari mereka dengan suara dingin. Suara cambuk terdengar, diikuti jeritan Ibu Andi. Bajunya robek, wajahnya kotor oleh tanah, tubuhnya terluka. Malam itu, ia dipukul hingga pingsan. Kedua bodyguard mengira ia sudah mati. Buang dia, kita harus kembali ke gedung. Pernikahan hampir mulai, ucap yang satu. Mereka meninggalkannya begitu saja, tubuhnya tergeletak tak berdaya di lantai rumah tua. Namun, beberapa saat kemudian, langkah kaki seseorang terdengar. Seorang pria tua muncul dari kegelapan. Wajahnya dipenuhi keriput, sorot matanya tajam. Bangun, Bu, bisiknya sambil mengguncang tubuh Ibu Andi. Pelan-pelan, Ibu Andi membuka mata, menatap samar-samar wajah pria itu. Saya harus ke pernikahan. Saya harus menyelamatkan Andi. Dengan bantuan pria misterius itu, ia bangkit meski tubuhnya penuh luka. Dengan sisa tenaga, ia berjalan tertatih-tatih keluar dari rumah tua, menuju jalan besar untuk mencari tumpangan. Hari itu, waktu terus berjalan. Di gedung pernikahan, Andi berdiri gagah di pelaminan, menunggu Lia yang tampak anggun dalam gaun perak. Semua tamu bersorak bahagia, tanpa ada yang tahu bahwa Ibunda Andi sedang berjuang mati-matian untuk sampai ke sana sebelum semuanya terlambat. Suara musik pernikahan menggema di seluruh aula mewah. Bunga segar berwarna putih menghiasi pelaminan. Senyum para tamu memancarkan kebahagiaan, sementara Lia berdiri di samping Andi, tersenyum anggun meski sorot matanya terlihat kosong. Acara akad nikah selesai. Para tamu mulai bertepuk tangan. MC mempersilakan semua orang untuk berdiri memberi selamat. Namun tiba-tiba, pintu utama gedung terbuka keras. Seorang wanita dengan pakaian sobek, rambut kusut, dan wajah penuh luka berjalan tertatih masuk. Semua tamu serentak menoleh. Suasana mendadak hening. "Andi!" teriaknya dengan suara parau. Semua mata terbelalak. Itu adalah Ibu Andi. Andi terkejut,
matanya melebar. "Ibu!" Ibu Andi maju ke depan pelaminan. Tubuhnya gemetar, napasnya tersengal, namun sorot matanya penuh keberanian. "Anakku, batalkan pernikahan ini sekarang juga." Suaranya pecah. "Atau kau akan..." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, dua bodyguard berlari menghampiri, langsung memegangi kedua lengannya dengan kasar. "Hei nenek gembel, jangan bikin kotor tempat ini, ayo segera keluar," bentak salah satu bodyguard. Beberapa tamu menjerit kecil, sebagian hanya terdiam. Lia tampak pucat, matanya membesar. Andi berdiri kaku, wajahnya campur aduk antara marah dan bingung. "Ibu, apa-apaan ini?" teriak Andi dari pelaminan. Namun ibunya terus berteriak meski diseret keluar. "Andi, percayalah padaku, kau dalam bahaya." Tangisnya menggema di aula. Semua tamu terdiam, menatap adegan itu dengan wajah terkejut. Sebagian berbisik-bisik, mengira ibu Andi sudah tak waras. Lia hanya menunduk. Tangan kecilnya gemetar, meremas ujung gaunnya. Ada air mata yang nyaris jatuh, namun ia cepat-cepat menghapusnya. Bodyguard menyeret ibu Andi keluar dari gedung. Suara teriakannya semakin menjauh, hingga akhirnya menghilang di balik pintu. Andi berdiri di pelaminan, napasnya berat. Wajahnya merah karena malu. "Aku tidak percaya ibu datang hanya untuk mempermalukan aku di hari pernikahanku," gumamnya. MC mencoba menenangkan suasana. Musik kembali diputar, seolah tak terjadi apa-apa. Namun, suasana bahagia berubah canggung. Beberapa tamu masih menoleh ke pintu, berharap ibu Andi kembali masuk, tapi tak ada. Andi mencoba tersenyum di depan para tamu, namun hatinya resah. Ada perasaan ganjil yang tak bisa ia abaikan. Kata-kata ibunya terus terngiang di kepalanya. "Kau dalam bahaya." Malam itu, pesta resepsi berlangsung seperti biasa. Namun Andi hampir tidak bisa menikmati apapun. Matanya sering mencari-cari sosok ibunya, tapi yang ia temukan hanya kekosongan. Di sisi lain, Lia duduk di kursi pelaminan dengan wajah yang sulit dibaca. Di balik senyumnya, ada tatapan takut yang sesekali muncul, seakan ia sedang menahan sesuatu yang berat. Malam itu berakhir dengan perasaan yang menggantung. Andi masih belum tahu kebenaran, namun hatinya mulai dipenuhi tanda tanya. Malam itu, pesta telah usai. Aula pernikahan perlahan sepi. Para tamu pulang satu persatu. Andi dan Lia dibawa ke kamar pengantin yang telah dihias indah dengan taburan bunga mawar di atas ranjang. Aroma wangi melati memenuhi udara. Namun suasana kamar tidak sehangat yang dibayangkan. Lia duduk di ujung ranjang, menunduk. Gaun peraknya masih melekat di tubuh, wajahnya terlihat pucat. Andi berdiri di dekat jendela, menatap lampu kota yang berkelip di kejauhan. "Lia," suara Andi pelan. "Apa yang sebenarnya terjadi tadi? Kenapa ibu sampai berteriak seperti itu?" Lia mengangkat kepalanya perlahan. Senyum tipis terbit di bibirnya, tetapi matanya tampak basah. "Mungkin ibumu hanya lelah." Jangan terlalu dipikirkan, Andi menghela napas panjang. Kata-kata itu tidak membuatnya tenang. Ada sesuatu dalam suara Lia yang terdengar seperti pura-pura. Malam itu terasa panjang. Lia akhirnya tidur lebih cepat, membelakangi Andi. Sementara Andi duduk di kursi, menatap istrinya lama. Kata-kata ibunya terus terngiang. "Kau dalam bahaya." Keesokan paginya, Andi bangun lebih awal. Ia berjalan keluar kamar, menuju taman kecil di samping rumah mewah mereka. Udara pagi terasa sejuk, namun hatinya terasa berat. Saat ia kembali ke dalam, ia melihat Lia sedang menelepon seseorang di balkon. Lia berbicara dengan suara pelan, namun Andi mendengar potongan kalimat yang membuatnya menahan langkah. "Ya, aku tahu. Tapi jangan lakukan apa-apa dulu. Tunggu waktunya." Andi berdiri di balik pintu, tubuhnya menegang. Lia menutup telepon dengan wajah cemas, lalu buru-buru masuk ke kamar, tak menyadari Andi memperhatikannya. Hari-hari berikutnya, Andi mulai memperhatikan gelagat aneh.
Lia sering keluar rumah dengan alasan belanja, tetapi pulang larut malam. Sekali waktu, ia terlihat berbicara dengan seseorang di sudut halaman, seperti sedang menerima instruksi. Andi mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya perasaan berlebihan. Namun setiap malam, rasa curiga semakin kuat. Bahkan Lia mulai sering melamun saat makan bersama. Suatu malam, saat Andi sedang duduk di ruang kerja, seorang pelayan masuk membawa segelas jus. "Bu Lia yang meminta saya mengantarkan ini," katanya. Andi mengangguk dan mengambil gelas itu. Namun saat akan meminumnya, ia melihat Lia berdiri di ujung tangga, memperhatikan dengan mata tajam. Tatapannya seolah menunggu sesuatu. Andi merasakan firasat buruk, lalu meletakkan gelas itu tanpa meminumnya. Lia tampak terkejut, lalu cepat-cepat berbalik dan naik ke kamar. Hati Andi semakin tidak tenang. Ada sesuatu yang disembunyikan Lia, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Malam itu, Andi duduk termenung di ruang tamu. Foto ibunya di atas meja ia tatap lama. "Bu, apa sebenarnya yang kau maksud?" bisiknya pelan. Pagi itu, Andi memutuskan untuk pergi sendirian. Ia menyuruh sopir pribadinya tetap tinggal di rumah. Dengan mobilnya sendiri, ia melaju ke rumah ibunya. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh pertanyaan. Bayangan Lia yang berbicara di balkon, jus yang ia tinggalkan semalam, dan tatapan ibunya di pelaminan. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum lengkap. Sesampainya di rumah, ia menemukan ibunya sedang duduk di teras. Tubuhnya masih terlihat lemah. Luka-luka di tangannya belum sepenuhnya sembuh. Beberapa memar masih membiru. Melihat kondisi ibunya, hati Andi terasa perih. "Ibu," suaranya lirih. Ibunya menatapnya, tersenyum tipis. "Akhirnya kamu datang, Nak." Andi duduk di samping ibunya. "Ibu, apa yang sebenarnya terjadi hari itu? Kenapa ibu masuk ke pernikahanku dengan keadaan seperti itu?" Air mata mengalir di pipi ibunya. "Andi, dengarkan ibu baik-baik. Semua ini bukan kebetulan. Ibu sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya ibu lihat." Andi menatap ibunya serius. "Maksud ibu?" Ibunya menarik napas dalam. Dengan suara bergetar, ia menceritakan apa yang terjadi. Tentang ponsel yang tertinggal di mobil. Tentang pesan yang ia baca. Pesan yang menyebut nama Andi dan kata-kata mengerikan tentang rencana setelah pernikahan. Setelah itu, ibu minta sopir mempercepat perjalanan. Tapi mereka malah membawa ibu ke rumah kosong di hutan. Mereka mengikat ibu, memukuli ibu. Mereka pikir ibu sudah mati. Untung ada seorang pria tua yang menolong ibu keluar dari sana. Ibu berlari sekuat tenaga supaya bisa memperingatkanmu. Andi terdiam. Dadanya sesak. Amarah mulai mendidih di dalam dirinya. "Jadi, semua ini benar? Mereka memang ingin mencelakakan aku?" Ibunya mengangguk pelan. Ibu tidak tahu siapa yang mengirim pesan itu, tapi dari yang ibu lihat, pesan itu datang dari seseorang yang dekat dengan keluarganya Lia. Andi bangkit berdiri. Matanya menatap ke arah pintu. Rahangnya mengeras. "Aku harus tahu siapa dalangnya. Dan jika benar mereka berniat mencelakakan aku tidak akan diam." Ibunya memegang tangannya. "Nak, hati-hati. Mereka bukan orang biasa. Mereka punya pengaruh besar. Ibu takut sesuatu terjadi padamu." Andi mengangguk, lalu meraih tangan ibunya. "Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena ibu, mungkin aku tidak akan tahu apa-apa." Saat Andi hendak pergi, ibunya memanggil. "Andi, jangan salahkan Lia sepenuhnya. Ibu lihat wajahnya di pelaminan. Dia seperti gadis yang terjebak, bukan gadis yang merayakan kebahagiaan." Andi terdiam sejenak. Kata-kata itu menggantung di kepalanya saat ia kembali ke mobil. Ada rasa marah, tapi juga rasa bingung. Lia, istrinya, yang selama ini ia percaya, kini menjadi misteri terbesar dalam hidupnya. Malam itu, Andi tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar, mendengarkan napas Lia yang teratur di sampingnya.
Rasa sayang dan curiga bercampur menjadi satu. Di kepalanya hanya ada satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya direncanakan keluarga Lia? Malam itu, suasana rumah terasa sunyi. Lia sudah masuk ke kamar, sementara Andi duduk di ruang kerja. Lampu meja menyala redup. Di tangannya, ia memegang ponselnya sendiri, tetapi pikirannya melayang. Kata-kata ibunya terus terngiang. Dia seperti gadis yang terjebak. Andi bangkit pelan-pelan, berjalan ke arah kamar. Pintu sedikit terbuka. Lia terlihat duduk di tepi ranjang, memegang ponselnya. Air matanya menetes, lalu cepat-cepat ia mengusapnya. Andi menahan napas agar tidak ketahuan. Ya, aku tahu. Suara Lia terdengar lirih. Tapi, bisakah kita tunda rencana itu? Aku mohon. Andi terkejut mendengar kalimat itu. Rencana apa? Dadanya berdegup keras. Lia mendengar sesuatu dari seberang telepon yang membuatnya menunduk dalam. Baiklah, aku akan lakukan, tapi beri aku waktu. Telepon ditutup. Lia menghela napas panjang, lalu berbaring. Andi mundur pelan-pelan, kembali ke ruang kerja. Wajahnya pucat. Ini bukan lagi kecurigaan. Lia jelas menyembunyikan sesuatu yang besar. Keesokan harinya, Andi pura-pura berangkat lebih pagi ke kantor. Padahal ia diam-diam memarkir mobil di ujung jalan, mengawasi rumah. Beberapa jam kemudian, Lia keluar mengenakan pakaian rapi, masuk ke mobil hitam yang sudah menunggunya. Andi mengikuti dari jauh. Mobil itu berhenti di sebuah kafe di pusat kota. Lia bertemu dengan seorang pria berjas. Mereka duduk di sudut, berbicara dengan serius. Andi melihat dari kejauhan, matanya tajam. Lia tampak beberapa kali menggeleng dan menangis, tetapi pria itu menepuk bahunya, memberi isyarat tegas. Andi mengepalkan tangan. Ia ingin mendekat, tetapi menahan diri. Ia harus tahu lebih banyak sebelum bertindak. Malamnya, Lia pulang dengan wajah letih. Andi berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Kamu dari mana?" tanyanya lembut. "Belanja," jawab Lia singkat. Senyum yang ia tunjukkan terasa dipaksakan. Andi hanya mengangguk, tapi di dalam hatinya, amarah bercampur sedih. Ada perasaan dikhianati, namun juga iba karena Lia terlihat seperti seseorang yang sedang memikul beban. Beberapa hari kemudian, Andi menemukan sesuatu yang membuatnya semakin yakin. Di meja rias Lia, ia melihat secarik kertas kecil. Di sana tertulis angka-angka dan tanggal, dengan catatan di bawahnya. Pastikan semuanya selesai tepat waktu. Jantung Andi berdegup. Angka itu menunjukkan 1 minggu sejak hari pernikahan. Hari yang disebut dalam pesan yang ibunya baca di ponsel. Andi menatap cermin, melihat wajahnya sendiri yang penuh emosi. Tidak, aku tidak akan tinggal diam. Aku harus bertindak sebelum semuanya terlambat, gumamnya. Malam itu, Andi memutuskan untuk bertemu ibunya lagi keesokan hari. Ia ingin merencanakan sesuatu. Tidak hanya untuk menyelamatkan dirinya, tetapi juga mencari tahu apakah Lia benar-benar bagian dari rencana itu, atau hanya korban keadaan. Pagi itu, udara terasa dingin meski matahari sudah tinggi. Andi tiba di rumah ibunya lebih awal dari yang dijadwalkan. Ibunya sedang menyapu halaman ketika melihat Andi turun dari mobil. "Andi, kenapa pagi-pagi sekali kamu datang?" tanya ibunya dengan nada khawatir. Andi langsung menghampiri, menahan bahu ibunya. "Bu, aku sudah tidak bisa diam lagi. Aku melihat Lia bertemu seseorang kemarin. Dan aku menemukan catatan yang menyebut 1 minggu setelah pernikahan. Itu hari ini," bu wajah ibunya pucat seketika. "Hari ini?" Andi mengangguk. "Ya, hari ini. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Tapi aku harus bersiap. Aku harus tahu kebenarannya." Bu mereka duduk di ruang tamu. Ibunya menceritakan lagi detail yang ia ingat malam itu, termasuk pesan di ponsel Lia yang ia lihat di mobil. Pesannya jelas-jelas menyebut namamu, Andi. Dan kalimat terakhir itu terlalu mengerikan untuk ibu ucapkan. Andi mengepalkan tangan,
Matanya menatap lurus ke depan. Aku harus berhati-hati, tapi aku juga harus tahu apakah Lia benar-benar terlibat. Siang harinya, Andi pura-pura kembali ke rumah seolah tak terjadi apa-apa. Lia tampak gugup ketika melihatnya. "Kamu pulang lebih cepat?" tanya Lia. Andi tersenyum tipis. "Rindu rumah," jawabnya singkat. Sepanjang sore, Andi memperhatikan setiap gerak-gerik Lia. Ketika malam menjelang, Lia menerima telepon lagi. Andi berdiri di balik pintu, mendengarkan. "Ya, aku sudah siap. Malam ini." "Ya." Suara Lia terdengar bergetar. "Tapi, jangan menyakitinya terlalu parah. Aku mohon." Andi menahan napas. Jantungnya berdegup kencang. Kini ia yakin, sesuatu akan terjadi malam ini. Menjelang tengah malam, Andi mengirim pesan singkat kepada ibunya. "Bu, bersiaplah. Aku khawatir sesuatu akan terjadi malam ini." Lalu ia turun ke ruang tamu. Sekilas ia melihat beberapa bayangan bergerak di luar pagar rumah. Mata Andi menyipit. Ia tahu itu bukan kebetulan. Ia mengambil kunci mobil, namun sebelum sempat keluar, suara pintu depan didobrak keras. 5 orang bodyguard masuk dengan langkah berat. "Andi, ikut kami sekarang," salah satu dari mereka berkata dengan nada tegas. Andi berdiri tegak, rahangnya mengeras. "Kenapa? Atas perintah siapa?" Bodyguard itu hanya tersenyum sinis. "Kau akan tahu sebentar lagi." Andi melirik ke arah Lia yang berdiri di ujung tangga. Wajah Lia pucat pasi, air mata mengalir di pipinya. "Andi," suaranya hampir tak terdengar. "Maafkan aku." Andi semakin yakin bahwa Lia terjebak di antara cintanya dan tekanan keluarganya. Tapi malam itu bukan waktu untuk mencari jawaban. Malam itu adalah waktu untuk bertahan hidup. Andi menarik napas panjang, lalu bersiap. "Kalau kalian ingin membawaku, kalian harus melewati aku dulu." Bodyguard itu saling berpandangan, lalu mendekat. Malam itu, rumah Andi menjadi saksi awal perlawanan yang akan menentukan hidup dan matinya. Ketegangan menyelimuti ruang tamu. 5 bodyguard berdiri membentuk setengah lingkaran, mengurung Andi. Nafas Andi mulai berat, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang mulai mengalir deras. "Aku tidak akan ikut kalian," kata Andi dengan suara tegas. Salah satu bodyguard tertawa pendek. "Kau pikir bisa melawan kami, Tuan Andi?" Tiba-tiba 2 bodyguard maju bersamaan, mencoba menangkap Andi. Namun Andi bergerak cepat, memanfaatkan keterampilan bela diri yang selama ini jarang ia gunakan. Satu pukulan keras mendarat di rahang bodyguard pertama hingga ia tersungkur. Bodyguard kedua menyerang dari belakang, namun Andi berputar, menyapu kakinya. Tubuh besar itu jatuh menghantam meja kaca, hingga pecah berantakan. Lia yang berdiri di tangga menjerit kecil. Air mata mengalir, tetapi ia tidak bergerak, hanya menggigit bibirnya sendiri. Wajahnya dipenuhi rasa bersalah. 2 bodyguard lain menyerbu bersamaan. Andi berkelit, memukul dada salah satu dari mereka hingga terdorong ke dinding, kemudian menendang yang lainnya sampai jatuh menabrak kursi. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Bodyguard terakhir berhasil memukul Andi di bahu. Andi terhuyung, darah mengalir di sudut bibirnya. Meski begitu, tatapannya tajam, penuh perlawanan. "Bawa dia sekarang!" teriak salah satu bodyguard. Mereka berusaha menangkap Andi, namun Andi terus melawan. Suasana rumah kacau. Vas bunga pecah, kursi terbalik, suara benturan memenuhi udara malam. Di tengah kekacauan itu, Andi sempat menoleh ke arah Lia. "Kalau kau mencintaiku seperti yang kau katakan, katakan sekarang siapa dalangnya?" Lia hanya menangis, suaranya pecah. "Andi, aku tidak bisa. Aku takut." Andi menahan amarah. "Lia!" katakan. Namun sebelum Lia sempat menjawab, salah satu bodyguard berhasil membekap Andi dari belakang. Tubuh Andi diseret menuju pintu. Saat itu terdengar suara klakson keras di luar rumah. Lampu kendaraan menerangi halaman. Beberapa detik kemudian, suara siren polisi memecah malam. "Lepaskan dia!" teriak suara lantang dari luar.
bodyguard terkejut. Mereka saling berpandangan, sebagian berusaha kabur. Namun pintu depan sudah dijebol oleh beberapa polisi bersenjata. "Andi!" teriak salah satu polisi. Mereka langsung menahan bodyguard yang masih mencoba melawan. Andi terduduk di lantai, dadanya naik turun. Ia menatap Lia yang kini berlari mendekat, berlutut di sampingnya. Aku tidak ingin ini terjadi," isak Lia. Andi menatapnya dingin. "Semuanya akan terbukti malam ini." Polisi menggiring bodyguard keluar rumah. Salah satu perwira menghampiri Andi. "Kami menerima laporan dari ibumu, Pak Andi. Beliau membawa bukti yang cukup kuat. Kami sudah menahan beberapa orang dari pihak keluarga Lia Andi tertegun." "Ibu," polisi itu mengangguk. "Beliau yang memaksa kami bertindak malam ini." Andi berdiri perlahan. Tubuhnya terasa sakit, tetapi matanya kini menyala dengan tekad. Malam ini bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga mengungkap siapa yang benar-benar berada di balik semua rencana ini. Malam itu, Andi duduk di ruang pemeriksaan kantor polisi. Bajunya berlumuran debu, ada noda darah di bibirnya. Tangannya masih gemetar setelah perkelahian sengit di rumahnya. Di seberangnya, ibunya duduk dengan wajah penuh luka, namun sorot mata tegas. "Nak, sekarang kamu percaya pada ibu?" Suaranya lirih, namun menusuk hati Andi. Andi mengangguk pelan. "Ibu benar. Aku hampir saja mati malam ini." Seorang perwira polisi masuk, membawa beberapa dokumen. "Kami sudah memeriksa ponsel yang ibu serahkan sebagai barang bukti. Pesan-pesan di dalamnya jelas menyebut nama Anda, Pak Andi. Rencana mereka memang untuk mencelakakan Anda 1 minggu setelah pernikahan." Andi mengepalkan tangannya. "Siapa dalangnya?" Perwira itu meletakkan beberapa foto di atas meja. Foto itu menampilkan wajah ayah Lia, ibu Lia, dan beberapa orang yang tadi malam ditangkap. Mereka semua sudah ditahan. Kami juga menemukan catatan keuangan yang membuktikan mereka menyewa bodyguard untuk menghabisi Anda. Jelas perwira itu. Andi menutup mata sejenak, menahan amarah. Rasanya perutnya mual membayangkan keluarga yang ia hormati ternyata merencanakan hal sekejam itu. Pintu ruangan terbuka. Lia masuk dengan tangan terborgol, ditemani 2 polisi wanita. Matanya sembab, wajahnya pucat. "Andi," suaranya parau. Andi menoleh, hatinya bergetar melihat wanita yang baru seminggu lalu ia panggil istrinya kini. Duduk di kursi tersangka. "Aku tidak pernah ingin kamu celaka," kata Lia dengan air mata mengalir. "Aku mencintaimu sejak pertama kita bertemu. Tapi aku dipaksa. Aku diancam. Mereka bilang, kalau aku tidak ikut rencana mereka, aku akan diasingkan. Bisnis keluargaku akan diambil alih. Bahkan nyawaku terancam." Andi menatap Lia lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. "Kenapa kamu tidak bilang dari awal?" Lia menunduk. "Aku takut kamu membenciku. Aku takut kamu meninggalkanku suasana hening beberapa saat." Polisi yang ada di ruangan memberi waktu mereka berbicara. Ibunda Andi menghela napas panjang. "Nak, ibu bisa melihat dia tidak sepenuhnya jahat. Tapi keputusannya tetap salah." Andi berdiri, menatap Lia dengan tatapan tajam namun mata yang berkaca-kaca. "Lia, jika kamu benar mencintaiku, buktikan. Katakan semua yang kamu tahu pada polisi. Jangan sembunyikan apapun." Lia mengangguk pelan. "Aku akan lakukan. Aku tidak mau lagi menjadi bagian dari rencana itu." Beberapa jam kemudian, Lia memberikan kesaksian lengkap. Dengan pengakuan Lia, polisi berhasil menangkap dalang utama di balik rencana tersebut, termasuk orang-orang yang menyuruh menculik dan menyiksa ibu Andi. Andi duduk di luar ruangan interogasi, memandang keluar jendela. Di dalam hatinya ada rasa lega sekaligus luka yang mendalam. Malam itu, sebagian besar kebenaran akhirnya terbongkar. Namun luka di hatinya dan ibunya belum sepenuhnya pulih. Di sisi lain, Lia masih duduk dengan kepala tertunduk di ruang tahanan, menunggu keputusan nasibnya.
Beberapa minggu kemudian, ruang sidang penuh sesak oleh wartawan dan keluarga dari kedua belah pihak. Kasus ini menjadi berita besar. Semua mata tertuju pada kursi terdakwa, di mana ayah dan ibu Lia duduk dengan wajah dingin. Beberapa anggota keluarga lainnya juga hadir, terikat kasus yang sama. Di sisi lain, Lia duduk terpisah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman menangis. Meski mengenakan pakaian formal, ia terlihat rapuh. Andi masuk bersama ibunya. Tatapan semua orang mengikuti langkahnya. Ia duduk di kursi saksi. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam. Hakim membuka persidangan. Jaksa membacakan dakwaan dengan suara lantang. Terdakwa didakwa merencanakan pembunuhan berencana terhadap korban, Andi, demi kepentingan bisnis keluarga mereka. Semua terdengar hening. Lia menggigit bibirnya, menunduk. Air mata kembali mengalir di pipinya. Jaksa memanggil saksi. Ibunda Andi maju ke depan, menceritakan semua yang ia alami. Dari saat ia menemukan ponsel, pesan yang ia baca, sampai penyiksaan di rumah kosong. Ruangan bergemuruh mendengar kisah itu. Beberapa orang menggeleng tidak percaya ada keluarga yang tega melakukan hal sekejam itu. Setelah semua saksi selesai, hakim memanggil Lia. Dengan suara bergetar, Lia maju ke depan. Yang mulia, saya mengakui saya tahu rencana itu. Saya dipaksa untuk menikah dengan Andi. Saya diancam agar ikut menjalankan rencana keluarga. Tapi saya tidak pernah ingin Andi benar-benar celaka. Saya bahkan berusaha menunda waktu eksekusi. Saya mencintainya. Suara Lia pecah. Ruangan mendadak hening. Andi menatap Lia lama. Ada rasa sakit di matanya, tetapi juga keraguan yang perlahan berubah menjadi simpati. Hakim mencatat semua kesaksian. Jaksa meminta hukuman berat untuk keluarga Lia, tetapi mengajukan pertimbangan khusus bagi Lia karena kesaksiannya membantu mengungkap seluruh rencana. Setelah sidang ditutup untuk hari itu, Andi menghampiri Lia di luar ruang sidang. Lia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Andi, aku tidak minta kau langsung memaafkanku. Aku hanya ingin kau tahu aku benar-benar mencintaimu. Semua ini aku lakukan karena aku takut kehilanganmu dan keluargaku. Andi menghela napas panjang. Kamu tahu apa yang terjadi pada ibuku karena rencana itu, Lia. Kamu tahu aku hampir mati. Lia menunduk. Aku tahu, dan aku siap menerima hukuman, asal kamu selamat. Andi menatap Lia lama. Di hatinya, ia masih merasakan luka, namun perlahan ia mulai melihat kebenaran di balik ketulusan Lia. Ikutkan kata hatimu di sidang berikutnya, kata Lia pelan. Jika kamu percaya aku pantas diberi kesempatan, katakan di depan hakim. Jika tidak, aku akan menerimanya. Andi hanya terdiam, lalu berbalik meninggalkan Lia yang menangis terisak. Malam itu, Andi duduk di rumah ibunya, merenung panjang. Keputusan besok akan menentukan apakah Lia akan bebas atau menghabiskan bertahun-tahun hidupnya di penjara. Hari putusan tiba. Ruang sidang kembali dipenuhi wartawan dan pengunjung. Suasana tegang terasa sejak pagi. Andi duduk di barisan depan bersama ibunya. Tangannya mengepal erat, pikirannya kacau. Hakim memasuki ruangan. Semua berdiri. Setelah semua duduk kembali, hakim membuka berkas putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti, saksi, dan kesaksian dari terdakwa, suara hakim bergema di seluruh ruangan. Pengadilan memutuskan bahwa keluarga Santosa dinyatakan bersalah atas tuduhan percobaan pembunuhan berencana. Ruangan mendadak riuh. Ayah dan ibu Lia hanya tertunduk. Wajah mereka pucat. Hakim mengetukkan palu, menenangkan suasana. Hukuman dijatuhkan sesuai hukum yang berlaku, dengan masa tahanan yang setimpal. Kemudian, hakim menoleh pada Lia yang duduk terpisah. Untuk Lia Santosa, pengadilan mencatat bahwa Anda memberikan kesaksian penting yang membantu proses penyelidikan dan mencegah jatuhnya korban jiwa. Namun, keterlibatan Anda tetap tidak dapat diabaikan.
Sebelum pengadilan memutuskan hukuman Anda, kami memberi kesempatan kepada pihak korban untuk berbicara. Semua mata menoleh ke arah Andi. Jantung Andi berdetak kencang. Ia berdiri, melangkah maju. Lia menatapnya dengan mata penuh harap. Air mata mulai membasahi pipinya. Andi menatap hakim, lalu memandang Lia lama. Yang mulia, suaranya bergetar. Saya berdiri di sini bukan hanya sebagai korban, tapi juga sebagai seorang suami. Ruangan sunyi. Semua menunggu kalimat berikutnya. Saya tidak bisa memaafkan apa yang dilakukan keluarga Lia terhadap saya dan ibu saya. Tapi saya juga melihat bahwa Lia sendiri adalah korban dari tekanan keluarganya. Dia berusaha menunda rencana, bahkan berjuang dengan caranya untuk menyelamatkan saya. Lia terisak. Andi menarik napas dalam. Karena itu, saya memohon kepada pengadilan untuk memberikan keringanan hukuman bagi Lia. Biarkan dia menebus kesalahannya di luar penjara, bukan di balik jeruji ruangan bergemuruh. Beberapa orang terkejut, sebagian mengangguk setuju. Hakim mencatat pernyataan Andi, lalu berdiskusi dengan majelis hakim lain. Baik, kata hakim akhirnya. Pengadilan memutuskan Lia Santosa dibebaskan dari hukuman penjara dengan catatan wajib mengikuti program rehabilitasi dan pengawasan hukum selama 1 tahun. Ketukan palu menggema. Lia menutup wajahnya, menangis. Andi hanya berdiri diam, menatapnya. Setelah sidang selesai, Lia mendekat perlahan. Andi, suaranya lirih. Terima kasih. Andi menatapnya lama. Aku tidak melakukannya hanya karena kasihan, Lia. Aku ingin kamu menebus semua ini dengan benar. Bukan dengan hukuman, tapi dengan hidupmu. Lia mengangguk sambil terisak. Aku akan buktikan padamu bahwa aku layak diberi kesempatan. Andi berbalik, ibunya berdiri di belakangnya. Ibunya menepuk bahu Andi pelan. Kau mengambil keputusan yang bijak, nak. Hari itu berakhir dengan rasa lega, namun juga dengan beban baru di hati Andi. Perjalanan mereka belum selesai, tetapi pintu untuk memulai hidup baru telah terbuka. Hari-hari setelah sidang terasa berbeda. Lia kini tinggal sendirian di rumah kecil yang disediakan pihak pengadilan, sebagai bagian dari program pengawasan. Setiap minggu, ia wajib melapor ke petugas rehabilitasi. Namun, di luar kewajiban itu, Lia mulai mencoba memperbaiki hidupnya. Suatu pagi, Andi menerima telepon dari ibunya. Nak, Lia datang tadi pagi, suara ibunya terdengar lembut. Dia membawakan makanan dan meminta maaf langsung padaku. Andi terdiam sejenak. Ibu marah. Ibunya menghela napas. Awalnya iya. Tapi aku melihat matanya, nak. Dia sungguh-sungguh menyesal. Dia bahkan berlutut di depan ibu Andi memutuskan untuk menemui Lia sendiri. Sore itu, ia datang ke rumah kecil tempat Lia tinggal. Lia membukakan pintu dengan mata sembab, seperti habis menangis. Andi, suaranya lirih. Kita perlu bicara, kata Andi tegas. Mereka duduk di meja kecil. Lia menatap tangan Andi yang terkepal di atas meja. Aku tidak minta kau melupakan semua yang sudah terjadi, ucap Lia pelan. Tapi biarkan aku menebus semuanya. Aku ingin membantu ibumu. Aku ingin membangun kepercayaanmu kembali. Andi memandangnya lama. Kepercayaan itu butuh waktu, Lia. Kau harus sabar, Lia mengangguk. Aku rela. Aku akan datang setiap hari jika perlu. Aku akan merawat ibumu sampai dia memaafkanku. Hari demi hari, Lia menepati ucapannya. Ia datang ke rumah ibu Andi, membantu memasak, membersihkan rumah, bahkan menemani ibunya berobat. Lambat laun, hati ibunda Andi mulai melunak. Suatu sore, ketika Lia sedang mencuci piring, ibu Andi menghampirinya. Lia, ucapnya lembut, ibu melihat usahamu. Kau bisa berhenti datang setiap hari kalau lelah Lia menggeleng cepat. Tidak, Bu. Justru aku merasa tenang bisa ada di sini. Aku ingin menebus semua yang sudah keluargaku lakukan. Ibu Andi menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Lia. Kau gadis kuat. Ibu mulai percaya bahwa kamu sungguh menyesal malam itu. Andi pulang lebih awal.
Ia melihat Lia sedang tertawa kecil bersama ibunya di ruang tamu. Pemandangan itu membuat dadanya hangat. Perlahan-lahan, kebekuan di hatinya mulai mencair. Saat Lia berpamitan, Andi mengantarnya sampai pintu. "Terima kasih karena tidak menyerah," kata Andi pelan. Lia menatapnya dengan mata berbinar. "Aku tidak akan menyerah, Andi. Aku akan terus berusaha sampai kamu dan ibumu benar-benar memaafkanku." Andi hanya mengangguk. Malam itu, ia duduk lama di teras rumah, menatap langit. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, ia merasa sedikit lega. Malam itu, hujan turun pelan membasahi halaman rumah. Andi duduk di teras, memandangi titik-titik air yang jatuh di genteng. Suara langkah mendekat membuatnya menoleh. Lia berdiri di ambang pintu, tubuhnya sedikit basah karena terburu-buru datang. "Andi," ucap Lia pelan. "Kamu datang larut malam begini, kenapa?" tanya Andi. Aku hanya ingin melihatmu. Aku merasa gelisah sejak tadi sore Andi mempersilakannya duduk. Hujan menjadi latar suara yang menenangkan. Untuk beberapa menit, mereka hanya terdiam. Lia menggenggam ujung bajunya, matanya menatap lantai. "Aku ingin kamu tahu," kata Lia akhirnya. Suaranya bergetar. "Meski semua ini terjadi, aku benar-benar mencintaimu. Cinta itu yang membuatku menunda rencana keluargaku. Cinta itu juga yang membuatku berdiri di sini, malam ini." Andi menatap Lia lama. Cahaya lampu teras memantul di wajahnya, membuat matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku ingin marah, Lia," suara Andi dalam. "Aku ingin benci. Tapi setiap kali melihatmu berusaha menebus semuanya, hatiku melemah." Air mata Lia jatuh. "Aku tidak minta kamu melupakan semua, Andi. Aku hanya ingin kesempatan. Kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Andi menarik napas panjang. "Lia, kamu sudah mulai membuktikan ketulusanmu. Aku melihat cara kamu merawat ibu, cara kamu bekerja keras setiap hari. Itu membuatku percaya kalau kamu layak diberi kesempatan." Lia menutup wajahnya dengan tangan, menangis terisak. Andi mendekat, menyentuh bahunya. "Kita akan mulai lagi dari awal, Lia. Tapi kali ini tanpa kebohongan, tanpa ancaman. Hanya kamu, aku, dan Ibu Lia mengangguk sambil menangis. Aku janji." Keesokan paginya, Lia datang membawa sarapan untuk Ibu Andi. Saat mereka duduk bersama, Ibu Andi tersenyum lembut. "Aku sudah melihat usahamu, Lia, dan aku mulai percaya kamu benar-benar mencintai anakku." Ibu merestui kamu tetap di sisi Andi. Lia memeluk Ibu Andi sambil menangis haru. Andi yang menyaksikan itu merasa dadanya hangat. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian, rumah itu terasa damai. Malamnya, Andi dan Lia berjalan bersama di taman rumah. Bulan bersinar terang. Andi menggenggam tangan Lia. "Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa menciptakan masa depan. Mari kita wujudkan pernikahan yang sesungguhnya mulai hari ini." Lia mengangguk sambil tersenyum. Wajahnya tampak lega, seolah beban berat akhirnya terangkat. Beberapa bulan berlalu sejak sidang terakhir. Pagi itu, rumah Andi terasa berbeda. Udara segar memenuhi setiap sudut. Suara burung berkicau di halaman belakang. Lia berdiri di dapur, mengenakan celemek sederhana, menyiapkan sarapan bersama Ibu Andi. "Andi pasti sebentar lagi turun," kata Ibu Andi sambil tersenyum hangat. Lia mengangguk, wajahnya berseri-seri. "Terima kasih, Bu, karena mau menerima aku kembali." Ibu Andi menatap Lia dengan mata lembut. "Kau sudah membuktikan dirimu, Lia. Ibu tidak lagi melihatmu sebagai bagian dari masa lalu yang gelap. Kau sekarang adalah keluarga." Saat sarapan siap, Andi turun dengan kemeja putih rapi. Wajahnya tampak tenang, jauh berbeda dari beberapa bulan lalu. Ia mencium tangan ibunya, lalu menatap Lia. "Selamat pagi," ucapnya sambil tersenyum kecil. "Selamat pagi," jawab Lia dengan senyum penuh arti. Mereka duduk bersama di meja makan. Untuk pertama kalinya, suasana benar-benar hangat. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi ketakutan.
hanya tawa ringan yang sesekali terdengar. Sore harinya, Andi mengajak Lia berjalan-jalan ke taman kota. Matahari mulai terbenam, langit berubah oranye. "Kamu tahu," kata Andi pelan sambil menggenggam tangan Lia. "Aku tidak pernah menyangka kita bisa sampai di titik ini. Tapi aku bersyukur kita tidak menyerah." Lia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku juga bersyukur kamu memberiku kesempatan kedua. Aku berjanji tidak akan menyia-nyiakannya." Andi berhenti sejenak, memandangi Lia. "Aku ingin kita menjalani pernikahan yang sesungguhnya. Bukan karena rencana siapapun, tapi karena cinta." Lia mengangguk. Air matanya jatuh, kali ini bukan karena sedih, melainkan bahagia. "Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.